Ini kata Nova Arianto usai jadi pelatih pertama yang bawa timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia via kualifikasi. Apakah Nova Arianto akan diganti di tengah jalan? Ini kata Erick Thohir. Mengejutkan, ini respon media Vietnam usai Indonesia lolos Piala Dunia U17. Zahabi Goli beberkan kunci ketangguhan skuad Garuda Asia. Inilah calon lawan Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Dari timnas Indonesia ke Brisbane Roar, Rafael Struijk lanjutkan catatan buruk. Ini kata Nova Arianto usai jadi pelatih pertama yang bawa timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia via kualifikasi. Nova Arianto memuji para pemain dan PSSI usai memastikan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025 usai memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah timnas U17 Indonesia memetik kemenangan kedua di babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025. Tepatnya atas Yaman dengan skor telak 4-1 dalam laga yang digelar pada Senin 7 April 2025 di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah. 4 gol skuad muda Garuda masing-masing dicetak, Zahabi Goli, Fadli Alberto dan Brace Evandra Florasta. Kemenangan meyakinkan atas Yaman membuat timnas U17 Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sekaligus memastikan keluar sebagai juara grup C, meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Namun yang terpenting, Indonesia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini menjadi kali kedua beruntun Indonesia tampil di Piala Dunia U17 setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada 2023. Sementara itu, Nova Arianto menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Indonesia lolos Piala Dunia via kualifikasi. Di edisi sebelumnya pada 2023 lalu, timnas U17 Indonesia ditukangi Bima Sakti, masuk jalur tuan rumah. Namun sayangnya hanya sampai babak penyisihan grup. Lantas bagaimana respons Nova Arianto? Ia hanya memuji performa anak asuhnya usai tampil luar biasa di 2 pertandingan fase grup. Nova Arianto menilai penampilan para pemain timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 akan semakin berkembang. Semua pemain menunjukkan semangat yang luar biasa, kata Nova Arianto dalam wawancara usai pertandingan. Mereka memiliki visi dan kemampuan untuk bersinar di momen-momen penting. Oleh karena itu, mereka dapat berkembang lebih jauh di masa mendatang, imbuhnya. Selain itu, Nova Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang telah memberi dukungan penuh. Dukungan tersebut terbukti membawa timnas U17 Indonesia menuai hasil optimal di Piala Asia U17 2025. Menurut Nova, lewat PSSI pintu masa depan sepak bola Indonesia terbuka sangat lebar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang telah memberikan dukungan yang begitu besar kepada kami sehingga seluruh tim dapat meraih hasil yang optimal. Ini membuka masa depan bagi sepak bola Indonesia, pungkasnya. Apakah Nova Arianto akan diganti di tengah jalan? Ini kata Erick Thohir. Erick Thohir pun merasa semeringah karena tim asuhan Nova Arianto memastikan diri lolos ke babak 8 besar dan ke Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, ini kemenangan yang berarti karena tim Merah Putih mampu mengunci tiket dengan 2 kemenangan sempurna dalam 2 laga beruntun. Timnas U17 Indonesia memang memastikan tiket setelah sebelumnya juga mengalahkan Korea Selatan 1-0. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu mengapresiasi Mateu Baker dan kawan-kawan. Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan timnas U17 Indonesia belum selesai. Menurutnya, tim Merah Putih masih harus tetap berjuang di Piala Asia U17 2025. Setelah selesai penyisihan grup nantinya, skuad Garuda Asia pun harus berjuang lagi melawan tim-tim kuat di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Oleh karena itu, Erick Thohir meminta para pemain untuk kembali fokus ke Piala Asia U17 2025 setelah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas U17 Indonesia bisa meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025 ini. Untuk itu, tim Merah Putih diharapkan tetap fokus menghadapi ajang 2 tahunan ini. Perjuangan belum selesai, kami masih akan kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tim Merah Putih bisa melangkah sejauh ini. Mantan pemilik Inter Milan juga mengapresiasi para pemain, pelatih Nova Arianto, hingga orang tua para pemain yang selalu mendukung.
Apalagi Iputu Panji dan kawan-kawan telah melakukan persiapan cukup panjang selama ini hingga harus jauh dari orang tua mereka. Tak lupa, Erik juga berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan dukungan buat timnas U17 Indonesia. Hasil ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh ofisial timnas, Coach Nova, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, supporter, jelas Erick Thohir. Organisasi PSSI di seluruh Indonesia dan tentunya pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan dukungan begitu luar biasa, tuturnya. Mengingat Piala Dunia U17 merupakan kompetisi level tinggi kelompok umur, apakah Nova Arianto akan diganti di tengah jalan? Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, ini respon media Vietnam usai Indonesia lolos Piala Dunia U17. Media asal Vietnam, Bao Moi, takjub dan salut dengan penampilan Timnas Indonesia U17 di dua laga grup C Piala Asia U17 2025. Pasalnya Timnas Indonesia U17 mampu tampil beringas kala mengalahkan Korea Selatan U17 di laga pertama dan yang terbaru mereka sukses bermain apik saat melibas Yaman U17. Indonesia U17 secara gemilang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan meyakinkan atas Yaman. Tim kepulauan itu berhasil dengan gemilang menyabet hak masuk babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025, bunyi laporan dari media Vietnam, Bao Moi, dalam artikel Salut untuk Indonesia, dikutip Selasa, 8 April 2025. Ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Indonesia karena mereka benar-benar mendominasi lawan-lawannya, tambah pernyataan dari media Vietnam tersebut. Zahabi Goli beberkan kunci ketangguhan skuad Garuda Asia. Winger Timnas Indonesia U17, Zahabi Goli, membeberkan sejumlah faktor yang bikin timnya tampil terengginas saat menggasak Yaman dengan skor telak 4-1. Satu di antaranya adalah kepercayaan diri. Di laga melawan Korea Selatan, kita terlalu banyak tekanan. Berbeda dengan Yaman. Lawan Yaman, kita punya lebih banyak kepercayaan diri, kita bisa mengontrol pertandingan, dan kita bisa menang 4 gol. Ya, dari suplai bola, counter attack sangat bagus, serta teamwork yang sangat baik, kata Goli menjawab. Tim bisa kerja dengan baik hari ini, bisa kompak dan komunikasi dengan baik. Kami berharap di pertandingan berikutnya dan laga-laga setelahnya kita bisa memenangkan pertandingan, tambahnya. Inilah calon lawan Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi negara ke-36 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Turnamen itu bakal diadakan pada 3 hingga 27 November 2025 di Qatar. Timnas Indonesia U17 tercatat sebagai tim keempat dari Asia yang telah mengunci tempat di Piala Dunia U17 2025. Menyusul Qatar selaku tuan rumah, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Piala Dunia U17 2025 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Jumlah kontestan bertambah 2 kali lipat dari Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. 11 negara Eropa yang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 yakni Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Irlandia, dan Swiss. Adapun Brasil menjadi salah satu wakil Amerika Selatan di Piala Dunia U17 2025. Tim-tim itu bisa satu grup dengan Timnas Indonesia U17. Dari Timnas Indonesia ke Brisbane Roar, Rafael Struijk lanjutkan catatan buruk. Penyerang Timnas Indonesia yang berkarier di Australia, Rafael Struijk, belakangan terpinggirkan dalam tugas membela negara dan juga klub. Catatan tidak baik Rafael Struijk berlanjut dari Timnas Indonesia ke Brisbane Roar FC. Ia kembali tak mendapat kesempatan bermain pada Jumat, 4 April 2025. Pemain berusia 22 tahun ini bahkan tidak disertakan dalam tim atau tak masuk daftar susunan pemain di laga pekan ke-25 Liga Australia 2024 I 2025. Tepatnya menjamu MacArthur FC di Stadion Suncorp, Brisbane, itu menjadi pertandingan kedua beruntun baginya tidak diandalkan selepas membela negara. Rafael Struijk juga tak ada dalam DSP Brisbane Roar pada duel pekan ke-24 ketika menjamu Auckland FC di stadion yang sama, tepatnya 30 Maret 2025. Menariknya, dua bentrokan tanpa kehadirannya itu selalu berakhir memalukan untuk tim, yakni mengalami kekalahan dari tamunya dengan cara berbeda. Tanpa Rafael Struijk, Brisbane Roar tak mampu mencetak gol lawan Auckland FC, keok 0-2. Lalu di laga terkini, bisa unggul 1 gol tapi akhirnya kalah 1-5. Dua hasil negatif itu membuat mereka menempati peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Australia, atau pada urutan kedua dari bawah. Sementara itu di Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Maret 2025, Rafael Struijk akhirnya merasakan terpinggirkan setelah terus menjadi andalan.
Semula pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia masih jadi starter saat menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025. Namun pada pertandingan tandang tersebut, ex-penyerang ADO Den Haag itu hanya tampil satu babak, digantikan Eliano Reijnders sejak awal babak kedua. Kemudian pada duel timnas Indonesia versus Bahrain, 25 Maret 2025, ia akhirnya merasakan tidak diandalkan, sejak terakhir kali terjadi hampir setahun yang lalu. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 26 Maret 2024, Rafael Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Garuda saat tandang lawan Vietnam. Dalam duel terkini menghadapi timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pun demikian, ia hanya jadi penonton di bangku cadangan. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes diminta bawa Rizky Ridho ke FC Dallas, ini sebabnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memberi reaksi terhadap gol sensasional Rizky Ridho saat membela Persija Jakarta, yang menurut netizen layak diganjar Puskás. Ridho tampil untuk klubnya, Persija, yang menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dalam laga lanjutan Liga 1 2024 I 2025. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Macan Kemayoran, yang mengakhiri laga dengan 9 orang imbas kartu merah untuk Macij Gajos dan Gustavo Almeida. Namun, Rizky Ridho sukses mencuri perhatian berkat golnya, yang tercipta pada menit ke-62, yang juga membuka skor untuk Persija. Dengan 9 pemain, Macan Kemayoran tentu bermain defensif, namun mereka memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Ridho bekerja sama dengan Rio Matsumura dan mendapatkan bola di tengah lapangan, masih jauh dari gawang Arema FC. Namun, sang bek tengah berusia 23 tahun melihat kesempatan untuk menembak karena kiper Arema, Lucas Frigeri, meninggalkan gawangnya. Mencoba melakukan tendangan spekulasi, Ridho berhasil membobol gawang Singo Edan secara sensasional. Gol tersebut mencuri perhatian publik di media sosial, dan banyak netizen yang berpendapat bahwa itu layak diganjar penghargaan Puskás. Sebagai informasi, Puskás Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh FIFA untuk gol terbaik dalam satu tahun kalender. Tak hanya para netizen Indonesia, gol tersebut nyatanya juga mencuri perhatian kiper timnas Indonesia, Martin Paes, di media sosial X. Melalui akun pribadinya, Paes memberikan reaksi terhadap sebuah video gol Ridho yang beredar di media sosial yang dulunya bernama Twitter tersebut. Penjaga gawang berusia 26 tahun yang membela klub Amerika Serikat, FC Dallas, tersebut hanya memberikan emoji wajah kaget diikuti dengan tepuk tangan, seakan dirinya terpukau dengan gol tersebut. Di kolom balasan, para netizen Indonesia berbondong-bondong memberikan komentar agar Paes membawanya ke Liga Amerika Serikat, MLS, untuk memperkuat FC Dallas. Bagaimana menurut kalian? Ragnar Oratmangoen ungkap satu nama paling disiplin jago dan religius. Bisa jadi pertimbangan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia versus Australia mendatang. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi yang juga mualaf di timnas Indonesia. Ia dikenal ramah dan murah senyum terhadap para pemain dan supporter sepak bola. Siapa sangka, Ragnar Oratmangoen pernah mengungkapkan satu nama pemain timnas Indonesia, terkenal disiplin dan jago mainnya. Hal itu Ragnar Oratmangoen sampaikan di satu momen wawancaranya. Pria yang akrab disapa Wah Haji itu juga memuji pemain timnas Indonesia lainnya. Dalam sudut pandangnya, Wah Haji yang memuji rekan bermainnya karena melihat ada kelebihan yang melekat, sehingga memuji Abis Asnawi Mangkualam dan Yakob di timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Ragnar Oratmangoen yang akrab dipanggil fans Indonesia dengan nama Wah Haji hadir dalam podcast Sport 77 Official. Penilaian itu, Wah Haji sampaikan sebagai pemain dengan lari tercepat dan pemain paling disiplin di timnas Indonesia. Dalam obrolannya, Wah Haji menceritakan kisahnya dan perjalanan karir dan spiritualnya. Sebelum STI dipecat yang kini telah digantikan Patrick Kluivert, katanya timnas Indonesia yang diasuh pelatih Shin Taeyong dinilai sudah bagus. Ragnar akui merasa bermain untuk negara adalah kehormatan besar dan kesempatan langka yang sangat spesial. Saya sudah lebih dulu tahu, jika mereka memintaku 3 tahun lalu saya juga akan bilang hal yang sama, ungkap Ragnar Oratmangoen. Usai obrolan podcast, Ragnar mendapatkan pertanyaan juga yang dimana disebut game, satu kata, dengan menjawab cepat. Ragnar Oratmangoen mengungkapkan yang jarang diketahui orang banyak. Ternyata ada 2 nama pemain timnas Indonesia ia nilai disiplin dan lari cepat hingga punya visi terbaik. Siapa yang pemain paling cepat larinya di timnas? Yakob Sayuri. Siapa yang visi bermainnya paling bagus di timnas? Tom Hai, tanya host kepada Ragnar. Siapa yang pemain paling disiplin di timnas? Asnawi. Siapa pemain paling lucu di timnas? Ricky, jelasnya. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Yakob Sayuri ternyata sosok yang taat ibadah. Ia diketahui beragama Kristen.
Si kembar asal klub PSM Makassar, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri, mendapat panggilan bergabung ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Dengan beda posisi, sang kakak, Yaakob Sayuri bermain sebagai penyerang, sedangkan Yance Sayuri menempati posisi pemain bertahan. Kemudian pemain Asnawi Mangkualam ialah pemain kelahiran Makassar. Asnawi juga terkenal sosok yang religius. Kehebatannya dalam bermain tak diragukan lagi, sebab pemain Muslim Asnawi Mangkualam itu baru saja melanjutkan kontraknya dengan klub luar negeri. Diketahui, Asnawi datang ke Port FC pada awal tahun 2024 alias pertengahan musim 2023-2024. Penampilan Asnawi sudah membuat Port FC terpikat hingga tekan kontrak sampai 2029. Jordi Amat curhat ke media Spanyol, singgung jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ternyata selama ini dia begini. Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, jauh-jauh hari pernah mengungkap kepada media Spanyol soal jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Jordi Amat resmi menjadi WNI pada 2022 lalu, bersama dengan Sandy Walsh. Ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia dalam laga Piala AFF 2022. Pemain yang kini perkuat JDT di Liga Super Malaysia itu membantu Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Debutnya yang cukup mengesankan membuatnya menjadi salah satu bek andalan skuad Garuda. Dalam sebuah kesempatan, pemain kelahiran Spanyol tersebut sempat melakukan sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV di negara kelahirannya. Amat tampil dalam program acara televisi TOTC MOU yang disiarkan Catalan Media Corporation, CCMA. Ex-penggawat Timnas Spanyol U21 yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis itu ditanya mengenai awal mula proses naturalisasinya menjadi WNI. Pemain 32 tahun tersebut menyebut dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, yang merupakan keturunan keluarga Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Kakek buyutnya merupakan Raja Siau, maka Jordi Amat masih terhitung sebagai putra mahkota. Pada mulanya, Jordi Amat mengira cerita itu hanyalah dongeng dari neneknya. Namun, saat beranjak dewasa, ia menyadari bahwa keturunan Kerajaan Siau memang benar adanya. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa gelar raja tersebut tidak sebanding dengan raja-raja di Spanyol, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kehidupannya. Selama ketika saya masih kecil, nenek saya memberitahu kalau saya adalah putra mahkota, tapi saya pikir itu hanya cerita semata dan tidak lebih, ujar Jordi Amat. Itu tidak setingkat dengan yang kita kenal sebagai pangeran. Tidak sebanding dengan gelar raja-raja Spanyol. Jadi itu tidak akan mengubah banyak hidup saya, imbuhnya. Jordi Amat memulai karir sepak bola dari Akademi Espanyol pada tahun 1999. Bek tengah Timnas Indonesia itu juga pernah menjadi bagian Timnas Spanyol di berbagai kelompok umur, mulai U17, U18, U19 hingga U21. Namun demikian, Jordi Amat belum pernah dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Senior Spanyol. Debut Jordi Amat di Timnas Indonesia. Jordi Amat debut bersama Timnas Indonesia ketika menghadapi Kamboja pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion GBK, Jumat, 23 Desember 2022, lalu. Bek kelahiran Spanyol itu terbilang menjanjikan di laga debutnya bersama skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Amat memperlihatkan penampilan solid dalam memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia. Di laga debutnya, Amat berhasil melakukan 4 kali sapuan dan 1 tackle saat menghadapi Kamboja. Tak hanya kuat dalam bertahan, bek kelahiran 1992 ini juga memiliki kemampuan distribusi bola yang impresif. Umpan panjangnya yang akurat beberapa kali mampu menembus pertahanan Kamboja. Bagaimana menurut kalian? Inilah harga pasaran terbaru Evan Dimas usai dilepas Persik Kediri. Nilainya sudah pasti turun drastis. Ya, nasib malang menimpa salah satu gelandang terbaik Timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Bagaimana tidak, baru sebentar membela tim asal kota Kediri itu, ia langsung dilepas oleh klub pada Januari 2025. 1. Turun harga. Parahnya lagi, Evan sama sekali belum menunjukkan kemampuannya. Tercatat, sejak didatangkan oleh manajemen, mantan kapten Timnas Indonesia U19 itu baru sekali bermain. Penurunan performa menjadi faktor yang diduga memicu pemutusan kerjasama ini. Selain dilihat dari minimnya menit bermain yang menjadi bukti kalah bersaing, harga pasarannya yang terus merosot juga menjadi bukti lainnya. Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran Evan pasca dilepas Persik adalah senilai 1,74 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat tengah berada di top performa saat memperkuat Persija Jakarta 2019 yang menyentuh angka 6,08 miliar rupiah. Evan Dimas dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Indonesia pada masa jayanya. Kemampuan individu dan visi bermain menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh pemain berusia 29 tahun itu. 2. Awal karir.
Nama Evan pertama kali mencuat saat membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19 2013. Berperan sebagai kapten, pemain asal Surabaya itu juga membawa tim Merah Putih mengalahkan timnas Korea Selatan U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2014 dengan hat-trick-nya. Sejak saat itu, namanya terus menjadi pemain andalan timnas baik di level U23 maupun senior. Mulai dari era Alfred Riedel, Luis Mia, Simon McManamy, hingga Shin Tae-yong pernah dicicipinya. 3. Cedera parah. Namun petaka bermula saat Evan mengalami cedera parah setelah dijegal Doan Van Hau dari timnas Vietnam U23 di final cabur sepak bola SEA Games 2019. Sejak saat itu, performanya mulai menurun. Baku loncat, Evan kesulitan untuk bertahan lama di klub karena performanya yang tak konsisten. Tercatat sejak dari Persija, ia pernah membela beberapa klub seperti Bayangkara FC, Arema FC, PSIS Semarang, dan Persik Kediri, hingga akhirnya kini tak memiliki klub. Bagaimana menurut kalian?